kabupaten memang sudah ada forum komunikasi pendidikan inklusi begitu dari Dinas Pendidikan, dan itu memang harus setiap sekolah tidak boleh menolak dengan adanya anak berkebutuhan khusus. Lanjut. Ya, ini ialah model sekolah inklusi ya. Ada beberapa model menurut AS 1994 dalam Emawati 2004. Yang pertama ini adalah kelas reguler atau inklusi. Ini di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak reguler di dalam ruangan tertentu secara bersama-sama setiap hari sepanjang waktu. Sebagai gambarannya ialah anak-anak berkebutuhan khusus dan anak reguler berada di dalam satu kelas yang sama dan melaksanakan pembelajaran setiap hari dan sepanjang satu kelas tertentu. Lalu yang kedua, kelas reguler dengan kluster. Ini di mana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak reguler. Namun gambarannya ini ini adalah anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler dengan kelompok khusus. Maksudnya seperti ini. Gambarannya adalah jika dalam suatu kelas ada anak-anak pada umumnya. Namun dalam suatu kelas tertentu ada beberapa anak berkebutuhan khusus. Bisa dikatakan misalnya 3. Nah, 3 anak berkebutuhan khusus tadi duduk entah di belakang atau di depan yang didampingi dengan guru pendidikan khusus. Kelompok anak berkebutuhan khusus tadi yang dinamakan dengan kluster. Maka hal itu bisa disebut dengan kelas reguler dengan kluster. Yang ketiga adalah kelas reguler dengan full out, yakni anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas tertentu, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik ke kelas khusus yang dan akan belajar bersama guru pendidikan khusus. Ini ialah gambarannya jika dalam satu kelas tertentu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler sepanjang hari, sepanjang waktu gitu ya. Namun ada beberapa hari, misalnya saja hari Selasa atau hari Jumat. Nah, mereka ditarik masuk ke dalam kelas khusus dan di sana dia belajar bersama guru-guru pendidikan khusus, guru-guru pendidikan. Nah, yang keempat ini ialah kelas reguler dengan kluster dan full out. Nah, ini berarti gabungan antara kluster dan full out. Klusternya tadi yang beberapa anak berkebutuhan khusus yang berada di kelas tadi yang berkelompok tadi, maka ini juga akan ditarik ke dalam kelas khusus beberapa waktu. Maaf, sebelum poinnya. Sekarang udah? Iya, udah. Ini udah? Iya. Baik. Maaf ya, karena ada beberapa kendala. Yang terakhir ada kelas reguler dengan berbagai pengintegrasian, di mana anak berkebutuhan khusus ini berada di sekolah tertentu, namun hanya dalam bidang-bidang tertentu anak berkebutuhan khusus ini bisa belajar dengan para siswa umum, para anak-anak umum, para anak-anak reguler. Jadi misalnya anak berkebutuhan khusus ini sepanjang harinya memang berada di dalam ruang khusus, namun dalam beberapa mata pelajaran tertentu atau hari-hari tertentu anak berkebutuhan khusus ini bisa bergabung dengan anak reguler untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, lanjut. Sikap orang tua terhadap penerimaan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, orang tua perlu terlibat dalam mengambil keputusan karena memiliki pengetahuan mengenai anak mereka. Ya jelas, ya sudah dikatakan dari tadi bahwa sejak anak lahir yang memang yang mengetahui kondisi anak itu adalah orang tua. Jadi pendidikan anak juga ditentukan oleh orang tua karena memang orang tua yang tahu karakteristik anak. Orang tua yang menyerahkan anak ke dalam lembaga pendidikan.
Tidak salah sih sebenarnya orang tua melakukan itu, namun mungkin saat itu lebih baik jika memastikan anak belum menyekolahkan anak ke dalam lingkungan yang kembali lagi kepada orang tua atau tindakan yang akan dilakukan terhadap pendidikan. Kedua, orang tua membutuhkan pelatihan, dukungan, dan pemberdayaan untuk mengatasi paradigma masyarakat mengenai ABK. Yang memang ya, paradigma masyarakat mengenai ABK ini masih banyak yang berparadigma memiliki paradigma negatif begitu. Banyak masyarakat yang masih mendiskriminasi, yang masih melabeli bahwa berkebutuhan khusus ini tidak layak mendapatkan pendidikan seperti itu. Nah, sebenarnya paradigma negatif seperti ini yang harus dihilangkan. Mungkin kalau dulu masih banyak sekali ya. Sekarang bukannya dikatakan tidak ada, namun ya lebih baik dari zaman dulu karena sekarang sudah banyak orang tua yang sudah banyak orang tua dan masyarakat yang memiliki pengetahuan begitu tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Makanya dalam menunjang pendidikan anak berkebutuhan khusus sebaiknya masyarakat kita juga mendukung bersama-sama bagaimana agar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini bisa tercapai dan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, orang tua harus terlibat aktif untuk dapat mendukung hak ABK dalam menerima pendidikan. Ya, keaktifan orang tua juga menunjang keberhasilan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang aktif akan menunjang juga keberhasilan dalam pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena aktif dalam hal kerjasama dengan tenaga pendidik atau guru atau sekolah gitu ya, bagaimana pembelajaran anaknya saat di sekolah atau hal apa yang harus dievaluasi terhadap anaknya saat di rumah. Itu hal-hal aktif tersebut pendidikan keberhasilan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, beberapa orang tua memahami bahwa jika ABK tidak mampu mengatasi tantangan yang ada di sekolah inklusif, mereka tidak memiliki pilihan selain melakukan SLB. Ya, mungkin ada beberapa kasus orang tua yang telah melaksanakan, yang telah menyekolahkan anaknya ke dalam sekolah inklusi. Namun kenyataan di lapangannya ternyata anaknya ini tidak diterima dengan baik. Anaknya ini tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ternyata teman-teman sebayanya tidak bisa menerima anak. Ternyata orang tua masyarakat di lingkungan sekitarnya tidak bisa menerima anak. Bahkan ada yang bilang bahwa kenapa anak saya satu kelas dengan anak-anak berkebutuhan khusus, anak saya sekarang ketularan gitu. Nah, itu menjadi paradigma yang buruk ya, karena kita ketahui anak berkebutuhan khusus itu bukan suatu penyakit yang menular gitu. Dan memang hal-hal seperti ini yang harus yang masih menjadi problematika dan harus dihilangkan dari masyarakat, dari lingkungan sekolah yang dikatakan inklusif tadi. Ini menjadi evaluasi sekolah-sekolah tertentu yang kenapa sampai bisa orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi karena punya pengalaman buruk. Yang kelima, sebagian besar orang tua dari anak dengan IQ intellectual disability merasa tingkat keterlibatan dengan guru berada di kategori sedang atau kurang. Mungkin ini kurangnya komunikasi antara tenaga pendidik dengan orang tua atau orang tua dari anak. Harapkan ke depannya agar orang tua dan guru bisa melakukan kolaborasi dalam pendidikan, sama berbagi pengalaman saat mendidik anak sekolah dan saat mendidik anak di rumah dari orang tua dan di sekolah dari. Oke, lanjut. Ya. Peran dan fungsi orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus yang pertama ada sebagai pendamping utama, yaitu sebagai pendamping utama yang membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Jelas ya, ini pendamping utama yang mengerti anak adalah memang orang tua.
sebagai advokat yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. Yang mengusahakan anak untuk mendapatkan pendidikan berdasarkan karakteristiknya, ya orang tua. Sekali lagi, itu karena orang tua. Sebagai sumber, menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenal diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Ya, ini biasanya dalam hal mengintervensi anak saat tenaga pendidik atau guru-guru untuk menerapkan proses pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dia yang pastinya harus melakukan identifikasi, asesmen atau intervensi perilaku anak, dan orang tua lah yang menjadi sumber data gitu ya, sumber data yang baik tercapainya keberhasilan pendidikan bagi anak-anak khusus. Dari itu diharapkan semua orang tua berkebutuhan khusus bisa bekerja sama dengan baik bersama-sama dengan para tenaga pendidik untuk menunjang pendidikan anak. Sebagai guru, berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Ya, tentu saja saat anak berada di sekolah itu menjadi tanggung jawab guru, namun saat di rumah pasti tentu saja menjadi tanggung jawab orang tua. Namun di era sekarang ini, di saat ini ya, karena pembelajarannya berasal dari rumah, pembelajarannya jarak jauh, maka sekarang orang tua kaget dengan kondisi seperti ini. Orang tua mengharuskan menjadi guru bagi anak-anaknya dalam waktu 1 kali 24 jam, yang dulunya orang tua tidak pernah mengajarkan anak dalam hal apapun dalam pembelajaran, dan ternyata orang tua sekarang diharuskan untuk menjadi guru, membimbing anaknya, mendampingi anaknya dalam belajar di rumah. Ya, apalagi bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya, pasti orang tua juga mengalami beberapa masalah, hambatan juga dalam proses pembelajarannya. Yang terakhir itu sebagai diagnostisia atau penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Dalam hal ini, guru dan orang tua mempunyai tugas untuk berkolaborasi dalam memberikan informasi tentang perkembangan, keterampilan, motivasi, rentang perhatiannya, penerimaan sosial, dan penyesuaian emosional anak yang dapat diperoleh dengan mengisi rating scale tentang perilaku anak pada waktu identifikasi dan asesmen. Ya, ini berkaitan juga dengan kolaborasi antara guru dan orang tua saat mengenai kondisi anak baik di sekolah bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita membahas tentang kolaborasi orang tua, anak berkebutuhan khusus, dan guru dalam pendidikan inklusif. Sustas dalam bukunya Inclusive Education tahun 2002 menjelaskan bahwa kolaborasi antara orang tua dan guru dalam mengembangkan program pendidikan inklusif dianggap sebagai mitra kerja yang setara dan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan untuk anak-anak mereka. Kontribusinya seperti apa? Yang pertama, membagi pengetahuan dan pengalaman kepada guru tentang cara menangani anak-anak. Ya, karena saat anak menyekolahkan ke sekolah tertentu, ke sekolah inklusif tertentu, tentunya para guru juga meminta pengalaman bagaimana cara mengajar, membimbing anaknya saat di rumah. Jadi orang tua memberikan pengalaman saat membimbing anak di rumah. Nah, pengalaman-pengalaman itu tadi akan diterapkan atau diperbaiki lagi oleh guru atau tenaga pendidiknya saat melaksanakan proses pembelajaran. Karena orang tua memberikan pengalaman, dan pengalaman tersebut akan dimodifikasi, dijadikan bahan modifikasi agar proses pembelajarannya anak ini bisa efektif. Menjadi pembicara dan berbagi pengalaman dalam seminar yang dilaksanakan guru dan model pelatihan. Ya, ini seperti melakukan saat menjadi pembicara, pengalaman dalam seminar-seminar tertentu. Mungkin misalnya setelah ini akan ada orang tua yang mau berbagi pengalamannya, boleh, silahkan, sangat kami terima begitu.
Para orang tua diharapkan bekerja sama dan memberikan bantuan pada sekolah lain untuk membantu mengembangkan pendidikan inklusi. Ya, bantuannya ini bisa berupa moral maupun materi ya. Karena memang terwujudnya pendidikan inklusi ini juga harus tidak terlepas juga dari dukungan para orang tua. Bekerja sama dan membuat perencanaan bersama dengan pihak-pihak lainnya seperti komunitas, organisasi, kemanusiaan disabilitas, dan lain sebagainya. Mungkin saat di ruang lingkup masyarakat ada beberapa komunitas atau organisasi yang menunjang tentang tentang para disabilitas, tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, sebaiknya orang tua itu aktif untuk mengikuti organisasi tertentu, komunitas tertentu, agar apa yang ia lakukan itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi hal yang bisa diterapkan kepada anak-anaknya agar pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa tercapai. Oke, lanjut. Ya. Terima kasih. Mungkin untuk sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman, ibu bapak begitu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Elis Afi Mulyaningsih yang telah memaparkan materinya mengenai pengaruh partisipasi orang tua terhadap sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Terima kasih juga kepada JDI telah membantu narasumber untuk menjelaskan kepada peserta teman tulis. Baiklah, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun, sebelum saya memasuki tanya jawab, di sini adakah yang ingin memberikan cerita atau di sini saya memberikan kesempatan berbagi pengalaman mengenai mendidik anak berkebutuhan khusus. Apabila ada orang tua atau guru yang ingin berbagi pengalaman mengenai mendidik anak berkebutuhan khusus, maka dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Saya tunggu. Mungkin tidak dari orang tua atau guru saja, bisa dari teman-teman mahasiswa yang pasti pernah mendidik anak berkebutuhan khusus selama menimba ilmu di perkuliahan atau pernah melakukan observasi di lapangan, mungkin pernah menemukan orang tua atau anak berkebutuhan khusus, jadi bisa di-sharing kepada kami di sini. Jadi dipersilahkan. Ya, masih saya tunggu. Apakah ada yang ingin memberikan pengalamannya atau berbagi pengalamannya mengenai mendidik anak berkebutuhan khusus sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Baik, mungkin masih tidak ada yang berbagi atau masih. Jadi langsung ke sesi pertanyaan aja, tanya jawab.
Di sini saya ada memperoleh pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Yuniar Anggraini. Unlam, instansinya Universitas Lambung Mangkurat, bertanya, pertanyaannya, ada orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi. Namun ternyata di sekolah inklusi tersebut kurang mampu untuk menangani anaknya yang berkebutuhan khusus. Sehingga hal tersebut membuat orang tua ingin memindahkan anaknya ke SLB. Nah, menurut teman-teman, bagaimana sebaiknya menyikapi hal tersebut? Ini gimana? Narasumber mau langsung dijawab? Iya, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran narasumber. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan juga ya hal ini. Salah satu problematika yang masih terjadi di sekolah-sekolah inklusi, bahwasannya kenapa masih banyak sekolah inklusi yang tidak mampu menangani anak berkebutuhan khusus begitu, dan ini menjadi tantangan sebenarnya. Orang tua juga malas jadinya dan ingin memindahkan anaknya ke dalam sekolah luar biasa. Nah, lalu bagaimana sih sebaiknya menyikapi hal tersebut? Nah, yang pertama kita lihat dulu ya dari ruang lingkup sekolahnya, apakah ada hal yang salah atau hal seperti apa yang menjadikan orang tua mau memindahkan anaknya ke sekolah SLB. Kalau misalnya kita mengerti, kita tahu kondisi di sekolah tersebut ya, kita ajak bicara mungkin orang tuanya agar untuk mengabaikan paradigma buruk dalam masyarakat, atau dari sekolahnya itu tersebut ya, yang harus mengevaluasi pendidikan, entah dari sistem pendidikannya atau entah dari gurunya atau lingkungan masyarakat. Memang ya ini hal ini ya, antara sekolah luar biasa dengan sekolah umum ini yang menimbulkan problematika, karena memang masih banyak sekali para orang tua anak berkebutuhan khusus yang menganggap sekolah inklusi ini kurang memadai terhadap pendidikan anaknya. Ya, artinya ya seperti itu. Kita harus pelan-pelan dulu. Memang proses pendidikan inklusi ini, proses mewujudkan sekolah inklusi yang baik, tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus berproses dan tahap demi tahap. Ya, semoga sekolah yang masih kurang dalam sekolah inklusi yang masih kurang dalam menanamkan pendidikan inklusi yang masih kurang baik, semoga bisa lebih baik ke depannya ya, dan harus lebih banyak mengevaluasi dari dalam sekolah tersebut. Mungkin di sini ada beberapa guru yang mau bercerita atau ada kasus tertentu, boleh. Bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di lapangan? Sudah cukup? Gimana Mbak Yuniar Anggraini, apakah sudah jelas atau ingin ditanyakan lagi? Atau Mbak mau berbicara juga? Silakan ya, bisa nyalakan mikrofonnya. Kepada Mbak Yuniar Anggraini, apakah pertanyaan dan jawaban dari narasumber Elis? Oh, Dokter Indri, Ya. boleh sih berbicara? Boleh, silakan. Jadi itu benar yang tadi saya tanyakan itu benar-benar terjadi. Jadi saya tuh juga bingung mau jawabnya bagaimana. Soalnya sekolah terdekat itu ya inklusi. Inklusinya itu masih menuju inklusi. Kayak emang itu sekolah baru gitu. Dan nggak tahu sih GPK-nya bagaimana atau guru-gurunya apakah sudah paham tentang ABK. Jadi
si orang tua nanya ke saya tentang gimana ya Mbak baiknya apa pindah atau gimana gitu. Dan kebetulan anaknya ini baru pertama kali sekolah karena COVID ini, jadi kan nggak pernah sama sekali masuk gitu. Kalau saya bilang sih, tunggu dulu aja Bu, soalnya kan masih kondisi seperti ini, belum benar-benar masuk di sekolah. Siapa tahu nanti kalau udah di sekolah ternyata lebih better atau bagaimana gitu kan, karena sepertinya sekolah tuh belum benar-benar identifikasi dan asesmen. Jadi tugas tuh si anak ini dapat terus dan banyak banget. Orang tua juga ngerasa terbebani gitu katanya. Jadi ya kayaknya belum sih. Mungkin karena waktu kali ya. Mungkin kalau nanti sudah terbiasa dan sekolah mulai masuk, semoga si anak nyaman, ibu nyaman, dan benar pilihan yang benar untuk menyelamatkan anaknya di situ. Doain ya teman-teman. Amin. Ya, baik, kita doakan sama-sama. Ya, tapi Makasih udah dijawab Mbak Moderator dan Mbak Pemateri. Iya, sama-sama sudah bertanya. Terima kasih. Sama-sama. tambah juga, dan sekarang ini memang ya di dalam setiap pendidikan itu di dalam setiap kabupaten itu kan terdapat FKPI atau forum komunikasi inklusi gitu, yang mungkin orang tua yang mau berkonsultasi atau bagaimana mencari pencerahan terhadap pendidikan inklusi boleh datangi saja begitu ya, karena setiap kabupaten sekarang sudah menerapkan sistem inklusi daripada yang lainnya sih ya. Oke. Ya, sudah cukup menjawab Ibu Elis. Cukup. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu di sini ada dari saudari Auladina Salihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara orang tua membangun kepercayaan diri dan kemampuan sosial bagi anak yang berada di sekolah inklusi? Di mana ada di sekolah inklusi yang terdapat perpaduan dengan anak normal lainnya. Karena banyak ditemui anak tersebut kurang percaya diri dan tidak bisa membangun sosialnya karena merasa berbeda dengan anak normal lainnya. Terima kasih. Nah, jadi pertanyaan dari Kak Auladina Salihah dari UIN Antasari, dia bertanya, bagaimana nih cara membangun kepercayaan diri lebih kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Nah, bagaimana itu? Dipersilahkan untuk narasumber. Ya, terima kasih ya kepada Mbak atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri ini bagi orang tua atau bagi anak berkebutuhan khusus ya? Percayaan diri siapa? Untuk orang tua, bagaimana cara orang tua membangun kepercayaan diri untuk anak berkebutuhan khusus, untuk orang tuanya, untuk anak berkebutuhan khususnya juga, kayak gitu. Yang pertama itu berarti dari orang tua itu sendiri yang harus love self, dari orang tua itu sendiri yang harus percaya diri bahwa memang ia memiliki anak yang hebat begitu. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dari anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang lainnya. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita yakin setiap kekurangan itu ada jalan keluarnya, ada cara mengatasinya. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus, ia juga pasti bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Cara mengatasinya seperti itu. Dan kita juga sebagai yang dikatakan kita bukan anak berkebutuhan khusus, tapi kita juga yakin kan kita pasti memiliki hambatan di dalam bidang-bidang tertentu, misalnya saya memiliki hambatan dalam pembelajaran matematika begitu. Tapi saya suka di pelajaran olahraga, misalnya dari lebih percaya diri. Kalau kita memiliki bahwa kita ini memiliki potensi di lain bidang begitu. Begitu pula dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun ia memiliki hambatan dalam intelektualnya atau hambatan dalam segi fisik begitu misalnya, tapi pasti ada potensi yang harus bisa dikembangkan. Nah,
orang tua ini memang menjadi tugas orang tua ya. Orang tua ini jangan menarik anaknya dan membuat anaknya juga menjadi tidak percaya diri. Orang tua ya harusnya cuek aja gitu. Kita dengan dengan kita tidak percaya diri itu tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik begitu. Makanya orang tua harus benar-benar menerapkan dalam diri bahwa pendidikan anak itu penting dan abaikan semua paradigma masyarakat yang negatif. Terus apa lagi tadi bagaimana cara mengajar anak ya? Iya, bagaimana cara membangun kepercayaan dirinya tuh? Tadi kepercayaan dirinya berasal dari orang tua yang diturunkan kepada anaknya dan dididik selama di rumah begitu. Lalu bagaimana cara mengajar anak tersebut? Karena kalau di kelas reguler dia sangat terdidik dalam pemahamannya. Nah, betul. Walaupun dalam gimana tadi? Dimana ada sekolah yang inklusi yang terdapat perpaduan dengan anak normal lainnya. Karena banyak ditemui anak tersebut kurang percaya diri dan tidak bisa membangun sosialnya karena merasa berbeda dengan anak normal lainnya. Yaitu tadi ya, saya salah baca. Kembali lagi ke dalam ke dalam diri orang tua masing-masing, bagaimana ia bisa menempatkan diri di dalam lingkungan tersebut dan bisa membawa anak agar bisa mendapatkan pendidikan. Abaikan semua kata masyarakat yang negatif. Karena hal-hal negatif juga tidak akan bisa membuat pendidikan anak menjadi lebih baik. Terima kasih. Ada yang kurang? Ya, berarti dari Mbak Auladina Salia apa ada tambahan pertanyaan atau ada yang tidak mengerti? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Elis atas jawabannya. Yang bisa saya tangkap tadi bahwasanya setiap anak itu pasti memiliki potensi masing-masing. Dan di mana tadi orang tua juga sangat berperan penting ya dalam membangun kepercayaan diri anak. Dimulai dari kepercayaan diri pada orang tua itu. Di mana tadi kita harus menerapkan bahwasanya pendidikan anak itu penting dan menghilangkan yang namanya paradigma dari omongan-omongan orang, omongan-omongan masyarakat yang kurang baik tentang pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Elis. Ya, terima kasih juga Kakak. Terima kasih juga untuk Kak Auladina Salia. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mbak Anissa ML Sairullah, Mbak Anissa Suci dari MI Sairullah Sungai Danau Satui. Jadi pertanyaan beliau yaitu, di sekolah tempat saya mengajar ada beberapa anak yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Kebetulan di kelas yang saya ampu ada satu. Bagaimana cara saya mengajar anak tersebut? Karena kalau di kelas reguler dia sangat tertinggal dalam pemahamannya, serta kriteria penilaian seperti apa. Nah, itu pertanyaan tadi dari Mbak Anissa Suci dari Sungai Danau. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sekolah atau kelas bisa dikatakan inklusi tadi karena ia memang ada anak berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan anak reguler di dalam satu kelas. Namun memang walaupun menggunakan kurikulum yang sama, tapi untuk anak berkebutuhan khusus RPP-nya tetap disederhanakan, yaitu menggunakan PPI, program pembelajaran individual berdasarkan kemampuan anaknya. Makanya sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang tenaga pendidik atau guru itu harus melakukan identifikasi dan asesmen. Dan itu untuk menunjang pendidikan anaknya. Kalau misalnya dalam suatu pembelajaran katakanlah matematika, kelas reguler untuk anak-anak reguler ini sudah mampu misalnya perkalian 1 sampai 100 begitu. Namun ternyata anak berkebutuhan khusus ini hanya mampu
hitungan 1 sampai 10. Ya memang itu yang harus diajarkan. Kita tidak bisa menyamaratakan antara kemampuan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler. Maka dari itu, dengan adanya sistem pendidikan inklusi ini, tetap ya pendidikan seorang tenaga pendidik atau seorang guru harus membuat RPP sendiri untuk anak-anak berkebutuhan khusus. RPP-nya apa ya? Ini program pembelajaran individual atau PPI yang dibuat berdasarkan identifikasi dan asesmen apa kemampuan anak dan apa yang dibutuhkan anak dalam pembelajarannya. Seperti itu. Lalu bagaimana kriteria penilaiannya dan seperti apa? Mungkin saat ini kriteria penilaiannya itu di rapat begitu ya. Banyak di rapat itu menggunakan angka. Namun apakah guru bagaimana nih, pasti banyak masih guru yang karena saya juga bukan seorang tenaga pendidik juga, namun saya akan mencoba menjawab berdasarkan apa yang dikatakan oleh saya bahwa untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja, hasil pembelajaran siswa selama satu semester di Jakarta. Bagaimana kriteria penilaiannya seperti apa? Ya, misalnya hal-hal sederhana saja. Kalau misalnya anak berkebutuhan khusus ini bisa menghitung 1 sampai 10, apakah itu sudah baik? Apakah itu sudah sempurna dikatakan menurut nilai baik? Ya itu nilainya. Jangan disamakan dengan anak-anak reguler yang lainnya, karena kita ketahui ya, setiap anak memiliki hambatan dan memiliki potensi masing-masing. Apalagi anak berkebutuhan khusus tidak bisa disamaratakan dengan anak. Artinya kembali pada identifikasi kondisi anak, asesmen pembelajarannya, dan buat RPP berdasarkan kondisi anak, buat PPI berdasarkan yang dimiliki anak. Tidak harus kok atau agar kemampuannya sama dengan anak reguler, ya, karena memang itu sudah kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus, tidak bisa lagi dipaksakan. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih dari narasumber Elis. Bagaimana kepada Mbak Anissa Suci, apakah mau menanggapi atau masih kurang? Bisa silakan dinyalakan mic-nya. Tidak ya, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, berarti sudah cukup jelas ya Mbak, berarti tidak ada lagi tambahan. Ya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin memberikan kesempatan lagi nih seperti yang di awal. Apabila ada orang tua atau guru yang ingin berbagi pengalaman mengenai mendidik anak berkebutuhan khusus, maka dipersilakan untuk berbagi pengalamannya dengan menyalakan mikrofonnya. Oke. Ya, saya tunggu untuk sharing-sharingnya sedikit. Jadi, oke, bagaimana? Baik, moderator, saya ingin di sini ada orang tua dari anak berkebutuhan khusus dari sekolah SLB. Beliau ingin sharing-sharing, akan tetapi terkendala dengan jaringan, jadi ulun lewat telepon aja. Ya, boleh silakan. Ibu bisa langsung, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Miati. Anak saya itu bernama Gani. Sekolahnya di sekolah SLB Batu Licin. Ini beberapa saat pandemi ini kan kita disuruh dikasih beberapa tugas dari sekolah. Terus kendala saya di sini anak saya yang namanya Gani ini susah betul disuruh belajar mengerjakan. Anaknya agak sedikit keras kepala. Kalau disuruh beberapa kali misalnya pegang pulpen dia mau, tapi sekali atau
kadang anaknya mut-mutan. Jadi kalau dia mau mengerjakan, kalau dia enggak. Terus tuh kalau misalnya disuruh berulang-ulang bicara, misalnya menyebutkan abjad, huruf vokal, itu kadang anaknya sekali atau 2 kali mau. Tapi kalau sudah sampai 3 kali sampai 4 kali disuruh berulang-ulang dia nggak mau. Nah, terus efeknya kalau saya terus-menerus suruh saya terus ambil pulpen, saya terus suruh terus belajar, terus beberapa kali saya ulang, anaknya malah marah, ngamuk, dan yang kadang anaknya itu kadang menyakiti tangannya, cubit-cubit, kepalanya, kadang dibutuhkan teriak-teriak kalau terlalu disuruh perintah. Jadi gimana saya ya cara yang lebih efektif atau lebih bagus untuk mengatasi anak tersebut, apalagi anaknya suka kalau disuruh berulang-ulang itu jadi marah kayak gitu. Nah, makanya kadang tugas-tugas dari sekolah kadang bisa dikerjakan, bisa juga enggak, karena takutnya anaknya marah. Terima kasih, itu saja yang menurut saya permasalahan saya pada saat pandemi ini, pada saat belajarnya yang susah mengajarinya. Jadi saya minta masukan sedikit dari atau beberapa masukan buat saya biar dia bisa belajar yang lebih bagus lagi. Oke, itu saja. Terima kasih buat Ibu yang ada karena dari saya dari Mbak Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Jadi terima kasih banyak pula. Ya, jadi di sini ibunya tadi mau minta sedikit kepada Ibu Elis. Ya, bisa dipersilakan. Kita di sini bisa bersama-sama ya membahas tentang permasalahannya tadi, tentang problematika pembelajaran daring bagi anak-anak berkebutuhan khusus saat ini ya. Jangankan dikatakan pada anak berkebutuhan khusus, anak yang umum saja, anak yang reguler saja, orang tuanya juga banyak yang ngeluh karena anaknya tidak mau diajari oleh orang tuanya, anaknya keras kepala. Nah, itu memang menjadi masalah ya untuk masa pandemi seperti ini. Kalau menurut Mbak Indri, bagaimana sih sebenarnya solusinya? Kalau bagaimana ya? Oke, solusi untuk menangani anak seperti itu pasti kita harus memodifikasi setiap pembelajarannya. Yang jelas seperti ya tadi karena kata ibunya kan anaknya tuh mudah bosan. Jadi kita pasti harus bisa memodifikasi apa nih yang perlu, yang bagus buat anak kita. Apalagi kita sebagai orang tua pasti tahu nih anak sukanya kemana, jadi bisa tuh dilarikan kemana kayak gitu. Mungkin itu saja bisa ditambahkan ya dari teman-teman kita saja, dari Mbak Nisa yang dari LC gitu. Pasti Mbak Nisa juga punya solusi. Gimana Mbak? Oke. Karena kemarin saya juga berpengalaman mengajarkan Ananda Gani tersebut di sekolah SLB, saya bisa melihat langsung bahwa mood Gani ini belajar kadang memang mutan, kadang disuruh pegang pensil itu dia nggak mau. Terus fokus dia juga nggak bisa karena dia adalah seorang anak autis yang memang nggak bisa fokusnya terlalu lama, apalagi dia nggak bisa langsung menatap kedua mata kita secara lama. Itu paling lama itu 5 detik, itu sudah paling lama. Nah, jadi bagaimana sih cara agar efektif nih pembelajarannya? Terus kemarin saya juga menerapkan pembelajaran yang memang
atau bermain aja dengan pola bermain, akan tetapi di situ kita selipkan pembelajaran-pembelajaran, contohnya seperti itu kan lantainya tuh balok kotak. Nah jadi kita bisa menciptakan permainan dengan melompat sambil berhitung. Nah karena memang anaknya juga cukup aktif di dalam kelas itu, dia bisa kemana-mana karena memang nggak bisa diam terlalu lama, jadi dia aktif. Nah kita arahkan saja pembelajarannya ke yang memang membutuhkan energi dia tuh, seperti lompat, seperti sambil berhitung, lompat sambil berhitung. Nah jadi itu termasuk sudah pembelajaran, tidak perlu yang memang Gani pegang bukunya, Gani pegang pensilnya, itu tidak perlu kalau memang anaknya nggak bisa diarahkan ke situ. Nah itu sih pengalaman saya kemarin sebagai guru PPL-nya, karena memang di sana PPL di SLB Tanah Bumbu langsung, dan melihat kondisinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak memang untuk selalu seperti harus memegang buku, harus memegang pensil. Itu sebenarnya tidak perlu. Jadi kita bisa memodifikasi pembelajaran itu dengan banyak cara. Contohnya dengan sederhana saja, dengan flashcard itu kan banyak tuh gambar hewan, angka. Nah dia tuh bisa tertarik dengan hal-hal yang memang membuat dia, atau warnanya warna-warni. Dia memang suka mewarna, dia suka menyusun apapun, menyusun benda, menyusun angka, dia suka kan. Tetapi memang dia belum memahami yang mana angka 1, yang mana angka 2, yang mana angka 3, dia belum memahami. Jadi kita arahkan saja, kita suruh letakkan ini, nah dia mau tuh. Nah mungkin itu pengalaman saya kemarin mengenai Ananda Gani tersebut. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu tadi. Apakah masih ada mau ditambahkan? Bu moderator mau dong ikut berbicara. Boleh, silakan. Senior. Kan tadi Ibunya Gani bilang kayak tugas anaknya itu banyak banget di rumah. Ya. Mungkin coba tanya anaknya, kayak kalau bisa sih, ditanya dari sekian banyak tugas itu, yang mana dulu nih yang mau kamu kerjain gitu. Jadi kita libatkan anak dalam memilih gitu. Jadi yang ikut mood dia mau ngerjain yang mana, habis itu lihat juga waktunya dalam mengerjakan itu. Maksudnya jangan pas anak sudah sibuk sama kegiatannya sehari-hari itu, habis itu baru ngerjain tugas. Ya jelas aja kalau misalnya waktunya seperti itu, dia pasti capek, moodnya hilang dan bosan. Jadi kayaknya orang tua juga harus perhatikan waktu yang tepat untuk ini nih, belum masih fresh nih dia, kita kerjain tugasnya gitu. Tapi tadi anaknya kelas berapa? Kurang tahu Nisa. Kelas berapa Ndri? Nisa yang kurang tahu. Oke deh, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Maniar. Baik, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau mau sharing-sharing lagi dari teman-teman mahasiswa? Kalau tidak ada, mungkin sudah akan kita akhiri pertanyaan dan sharing-sharing hari ini mengenai pengaruh partisipasi orang tua terhadap sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung saja, karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya Indri Kusuma Dewi selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati peserta sekalian,
saya memohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Ya, terima kasih banyak kepada moderator kita pada pagi hari ini yang telah memandu jalannya webinar inklusi yang kita laksanakan. Acara selanjutnya yaitu doa. Marilah kita sama-sama membaca doa agar kita semua diberi kesempatan untuk berjumpa di acara selanjutnya. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera dan mengambil posisi sebagai kenang-kenangan mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak kepada peserta kita pada pagi hari ini yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara webinar. Tibalah kita pada penghujung acara. Saya selaku MC pamit undur diri, mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih sudah sharing. Terima kasih. Untuk peserta jangan lupa untuk mengisi registrasi dan lembar evaluasi karena sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dimohon sangat agar bisa mengisinya sesegera mungkin agar kami bisa dapat memproses sertifikat dengan cepat. Terima kasih juga. Terima kasih. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupku. Bangkitlah dan tersenyumlah, kita terus maju. Radina, Isna, Nishida. Dari tadi ada Ferdi dari sini? Ketemu di sini. Ada. Mau open kamera Mbak, ayo. Radina, Isna. Mbak, makasih Mbak. Elis, Supri. Makasih Mbak. Oh, sorry, udah dikucikan aja, Nana. Elis, Indri. Ya, lagi join. Sukses guys. Ya, Supri, Radina. Kangen gue dengan Isna. Oh, Isna Radina. Guys, aja mau mana guys? Bagiannya. Radit.
Ada Evi, ada yang Ih, Alfi. Nggak bisa lah. selesai, Kak. Aku baru masuk. Alfi. Bubar. Alfi mau jadi Udah narasumber. bubar, Pi. Alfi mau jadi narasumber ya. Udah cukup ya. Ra, semangat Ra. Sudah makan Ra? Belum. Aduh, belum. Bisa bugar. Sudah guys. Dadah. Makasih banyak Miss Liani, JBI Miss Liani. Dadah guys. Terima kasih banyak. Selamat.